Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang tentara terkena pantulan peluru kelompok kriminal bersenjata saat mengamankan rapat pemilu di kantor Bupati Intan Jaya. Ratusan gram sabu-sabu dan ribuan pil dextro dimusnahkan polisi di Mimika. Kodam siagakan 10.000 pasukan untuk amankan pemilu di 4 provinsi. Menjelang pemungutan suara 14 Februari mendatang, kelompok kriminal bersenjata terus meningkatkan teror. Kali ini mereka menyerang tentara di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata menembaki anggota Satgas Yonif 330 Tridharma saat mengamankan rapat koordinasi persiapan pengamanan pemilu di kantor Bupati Intan Jaya. Dalam insiden tersebut, seorang anggota TNI, Praka Nur Fajar Fadli, terkena pantulan peluru pada bagian perut sehingga harus dievakuasi ke Mimika. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan mengatakan anggota yang tertembak saat ini kondisinya sudah membaik. Maijen Ishak akan mengerahkan kekuatan penuh jika KKB mengganggu keamanan menjelang pemungutan suara. Mereka tidak ingin damai. Jadi kalau sudah damai mereka akan ganggu. Nah itu KKB. Mereka tidak berpihak kepada rakyat. Ya. Nah sekarang kita sedang mengupayakan perdamaian di sana. Pemda Intan Jaya dengan semua Forkopimda Kabupaten Intan Jaya melaksanakan rapat di kantor Bupati Intan Jaya. Mereka tembaki. Tetapi tembakan itu tidak mengenai sasaran, hanya mengenai tembok, ya, pagar kantor Bupati. Terjadi rekoset ya dari proyektil itu mengenai salah satu anggota kami sehingga menderita luka ringan saja. Kita sudah obati ke Timika dan sekarang sudah sembuh, sudah siap melaksanakan tugas lagi. Keberadaan mereka ini masih di sekitaran Sugapa atau sudah dipukul mundur? Mereka sudah mundur gitu ya, sudah kembali, tetapi masih ada 1212 yang masih mengganggu. Dan kami tekankan kepada mereka, apabila mereka mengganggu keamanan, TNI akan bertindak. Dan ketika kami bertindak, kami akan bertindak dengan kekuatan penuh, tidak separuh-separuh. Aktivitas masyarakat, mereka sudah kembali ke rumah-rumah mereka. Ya, tetapi untuk aktivitas, ini masih kita himbau untuk menahan diri dulu sampai situasi betul-betul kita yakin aman betul. Jaminan keamanan. Ya. Kita tidak menginginkan ada masyarakat yang korban. Ya, TNI ada di situ untuk melindungi masyarakat. Saat ini situasi di distrik Sugapa sudah berangsur membaik, namun polisi dan tentara terus berpatroli mengantisipasi adanya serangan susulan. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Polres Mimika memusnahkan 172 gram sabu-sabu dan ribuan butir pil dextro. Pemusnahan digelar di halaman Mapolres Mimika Sabtu lalu. Selain sabu-sabu dan pil terlarang, polisi juga memusnahkan ratusan liter minuman keras oplosan. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan polisi selama Januari. Yang pertama adalah di Jalan Irigasi Ujung. Yang didapat barang buktinya adalah 2 paket plastik bal bening besar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan seberat 171,09
gram dan 2 paket plastik klip bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan ukuran 1,45 gram serta berat bersih 172,54 gram. TKP yang kedua adalah di Megantara, kantor jasa pengiriman Si Cepat Timika. Barang bukti yang diamankan paket plastik besar yang berisi dextromentorphan sebanyak 3.161 butir. Kemudian 1 buah karton bekas pembungkus paket dengan nomor resi 008-1533-0536. Ini tempat penyimpanan obat tersebut. Kemudian handphone dan plastik bening berisi serbuk warna kuning, yaitu butiran dextro. Kemudian TKP kedua yaitu Jalan Yosudarso, tepatnya belakang lapangan Jayanti. Barang buktinya handphone, buku tabungan, ATM. Terhadap 3 TKP ini penerapan pasal yang kita gunakan pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2, ancaman hukuman 6 tahun dan paling lama 20 tahun, Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang narkotika. Kemudian pasal 197 junto pasal 106 ayat 1 dan 196 junto pasal 98 ayat 2 dan ayat 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ancamannya 15 tahun penjara. Polisi juga menahan 3 tersangka pengedar sabu-sabu dan pil dextro. Wakapolres menghimbau warga tidak menggunakan, apalagi mengedarkan narkoba, karena sanksinya berat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini terus berusaha memutus rantai virus flu babi dengan membuka posko penanggulangan di halaman kantor Dinas Peternakan dan Karantina Hewan Kabupaten Mimika. Para peternak bisa mendapatkan serum konvalesen di posko untuk meningkatkan kekebalan tubuh babi piaraan mereka. Dinas Peternakan berencana akan mendatangkan 500 serum konvalesen dari Veterinaria Farma Surabaya. Peternak babi di Kabupaten Mimika saat ini resah dengan penyebaran virus flu babi. Banyak babi piaraan mereka mati dan mereka khawatir usaha peternakan mereka bisa bangkrut. Salah satu peternak babi, Teddy Pangaribuan, mendukung langkah cepat pemerintah memberantas flu babi di Mimika. Harapannya pemerintah berperangan untuk mengatasi wabah malaysia ini. Dan semoga wabah ini cepat selesai dari Mimika. Harapan kita begitu saja. Untuk menerima vaksin ASF diinformasikan seperti itu. Satu peternak dapat berapa? Itu saya kurang tahu. Untuk jelasnya kita daftar dulu seperti apa Mekanismenya. mekanisme pembagiannya, nanti dibagikan seperti apa ya. Tapi sementara stok tidak ada kan? Informasinya ada stok tapi sedikit. Makanya kita sebagai peternak bisa cepat dihadapi. Sejak tanggal 1 Februari 2024, pemerintah melarang peternak memotong babi mereka di rumah potong babi. Peternak juga dilarang menjual babi di pasar daging Timika. Larangan ini berlaku hingga tanggal 7 Februari mendatang. Masyarakat diharapkan mentaati larangan ini untuk mencegah agar virus flu babi tidak meluas. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seorang ibu rumah tangga mendatangi Polres Merauke melaporkan sang suami yang mencabuli anaknya. Laporan ibu rumah tangga itu setelah dirinya mendapat pengakuan suaminya telah mencabuli anaknya. Polisi bergerak cepat dan mengamankan pelaku, namun terlanjur dianiaya oleh warga sekitar sehingga harus dirawat di rumah sakit. Itu kejadian masih kategori apakah pencabulan atau sudah terjadi pemerkosaan oleh oknum ya, orang tua. Diduga nih informasinya orang tua kandung terhadap anaknya ya. Orang tua inisialnya S kalau nggak salah. Nah ini sekarang sedang ditangani oleh Reskrim Polres Merauke. Nanti perkembangannya itu seperti apa, nanti mungkin akan disampaikan kembali hasil pendalaman oleh Reskrim kepada teman-teman ya.
memang si diduga pelaku sudah diamankan ya, karena memang kondisinya ada luka-luka juga. Mungkin masyarakat geram, sempat dianiaya oleh masyarakat setempat, sehingga dari kami yang datang ke TKP saat itu mengamankan yang bersangkutan, dibawa ke rumah sakit untuk diobati, kemudian dibawa ke Polres dan informasi dalam keadaan luka-luka. Polisi meminta warga tidak main hakim sendiri dan mempercayakan penanganan kasus ini pada polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih menyiagakan 10.000 lebih anggota TNI untuk mengamankan pemilihan umum. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan memimpin gelar pasukan pengamanan pemilu di lapangan Makodam 17 Cendrawasih, Jayapura. 10.000 anggota TNI berasal dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pangdam meminta seluruh anggota bertindak profesional dan mengantisipasi 5 daerah rawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Apel gelar pengamanan pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi. Tentunya kita berharap di sini ya pemilu ini berlangsung aman, damai, lancar semuanya ya. Itu sehingga penekanan saya kepada prajurit tadi agar semuanya mendukung pengamanan pemilu ini, di mana kita membackup kepolisian dalam pengamanan ini, sehingga apapun permasalahan yang di daerah, kita akan bantu backup apa yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Mungkin berapa banyak pasukan yang disiagakan untuk keseluruhan Papua? Untuk keseluruhan Papua, kita untuk organik ya, kita menyiapkan 4.579 organik, sedangkan Satgas kita ada 6.300. Ada penebalan khusus untuk 5 wilayah atau 5 kabupaten yang dianggap rawan? Sementara tidak, ya kita masih menggunakan pasukan yang ada di situ, karena memang untuk daerah di Papua ini khususnya pegunungan, untuk pegunungan tengah itu hanya 2 yang tidak sistem noken, yang lainnya noken semua. Yang sistem noken, yang tidak sistem noken itu hanya Nabire dengan Mimika. Sedangkan yang di pegunungan juga hanya 2, Wamena dengan Yalimo. Sehingga yang lain itu sistem noken. Nah untuk Pilpres tentunya pasukan kami yang sudah tergelar ini akan kita maksimalkan untuk mengamankan pemilu, membackup tugas-tugas atau apa yang sedang dilakukan oleh Polda Papua. Pangdam juga mengingatkan anggota bertindak sesuai prosedur, menjaga solidaritas dan memegang teguh netralitas TNI. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Isu golput yang beredar di Merauke, Papua Selatan dibantah oleh Korem 174 Wanianggap. Dan Rem 174 Wanianggap Merauke Brigjen Agus Widodo meminta warga tidak percaya isu yang beredar dan tetap datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih. Jadi tahapan ini memang ada beberapa tahap dan sekarang sudah pada tahap kampanye terbuka. Kita menjelang pelaksanaan hari tenang nanti H-3 sebelum tanggal 14. Nah, pengamanan ini sudah kita laksanakan sejak tahap pertama karena kita bukan hanya operasi gelar kekuatan seperti ini, tetapi juga kita melaksanakan operasi intelijen dan operasi teritorial dalam rangka menjaga situasi yang kondusif sehingga tahapan-tahapan pemilu itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang paling riskan tentu ya seperti kita pahami bersama pada saat pemungutan suara dan penghitungan. Nah, ini mungkin kita tahu bersama ya, ini di Papua kita juga mungkin sudah mendengar mungkin ada himbauan atau larangan masyarakat untuk datang ke TPS. Pada kesempatan yang baik ini saya tegaskan bahwa kita jajaran keamanan TNI Polri menjamin keamanan. Jadi
saya minta seluruh masyarakat, mari kita berpartisipasi, mari kita menggunakan hak suara kita. Tidak ada larangan dari siapapun, tidak ada yang boleh, karena ini pesta rakyat. Jadi seluruh rakyat harus berpesta pada tanggal 14. Berikan suaramu untuk menentukan masa depan 5 tahun ke depan bangsa dan negara yang kita cintai. Warga tidak perlu cemas karena TNI Polri menjamin keamanan saat pencoblosan dan penghitungan suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan memastikan kesiapan KPU di 4 kabupaten sudah mencapai 85%. Saat ini KPU sudah selesai melakukan pelipatan surat suara dan tinggal menunggu waktu pendistribusian logistik yang dijadwalkan akan dilakukan pada H-1 jelang pencoblosan. Kalau kita presentasikan sudah 85% ya, karena memang dalam proses pengadaan logistik ini ada beberapa tahapan ya, mulai dari bongkar muat, kemudian sortir, lipat, kemudian kita sortir lagi ya, harus disortir ulang karena ada logistik yang memang dia rusak atau cacat ya, kita harus pastikan lagi ada kategori rusak, ada kategori cacat namun dapat digunakan. Nah, ini yang harus dilakukan penyortiran. Dan itu sudah selesai dan sekarang kita masuk dalam tahapan penyesetan dan packing. Artinya logistik-logistik ini siap untuk dimasukkan di dalam kotak suara. Jadi ada logistik yang nanti akan masuk di dalam kotak suara dan ada logistik yang di luar. Setelah dilakukan penyesetan dan packing, maka logistik siap di dropping atau dilakukan pendistribusian. Dan sesuai dengan jadwal kami untuk 4 kabupaten, paling cepat logistik bergerak itu H-10, artinya tanggal 4, paling lambat tanggal 7, H-7. Itu logistik sudah harus bergerak karena KPU juga harus membuat skema dan jadwal pendistribusian. Mengingat keadaan geografis wilayah kita juga berbeda-beda, artinya untuk 4 kabupaten, kemudian transportasi, keadaan cuaca, karena memang pada saat ini curah hujan sangat tinggi, gelombang, ya kita berharap dalam pendistribusian logistik nanti Tuhan beri cuaca yang baik, cerah, sehingga pendistribusian bisa berjalan lancar dan baik. Saat ini petugas KPU masih mendata wilayah yang akan dikirim logistik lebih awal mengingat kondisi geografis di Papua Selatan jauh dari perkotaan. Lokasi terjauh atau pedalaman jadi prioritas pengiriman logistik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lima pimpinan agama di Merauke mendoakan pemilu berjalan aman dan lancar. Doa lintas agama itu digelar di Mapolres Merauke. Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suwarnaya mengatakan doa lintas agama dilakukan agar selain mencegah adanya kekacauan, polisi dan tentara juga meminta pertolongan Tuhan agar seluruh tahapan usai pencoblosan berjalan aman. Tinggal menghitung hari aja kita ini akan melaksanakan pemilu hajatan yang luar biasa menjadi agenda prioritas nasional gitu ya. Ini menentukan nasib bangsa kita ke depan. Dan kita Polri dengan teman-teman TNI, pemerintah daerah bagaimana ditugaskan untuk acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Secara kegiatan kita sudah melakukan upaya-upaya ya, dari sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari mempetakan, memapping apa potensi-potensi gangguan yang dimungkinkan akan timbul. Ini sudah kita lakukan upaya-upaya. Nah, selain dengan upaya-upaya secara nyata dalam kehidupan kita ini, kita tentunya sebagai umat manusia ciptaan Tuhan yang kita ini percaya dengan kekuatan Tuhan, kita melaksanakan doa bersama hari ini. Nah, salah satunya doa bersama ini kita memohon kepada Yang Maha Kuasa bagaimana pelaksanaan kegiatan pemilu terkhusus di Kabupaten Merauke ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, aman, tertib, damai, kondusif, dan tidak ada gangguan permasalahan yang berarti.
Pimpinan lintas agama juga mendoakan seluruh polisi dan tentara yang bertugas bisa kembali ke keluarganya dengan sehat dan aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.